Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Gema Andika dengan NIM akhir 385. Di sini saya akan melanjutkan tugas RTM 2 dari mata kuliah Manajemen Strategi, yaitu sekarang menganalisis struktur organisasi, menganalisis kepemimpinan dan budaya organisasi, juga menganalisis strategi, controlling, dan juga strategi evaluasi dari perusahaan yang saya pilih, yaitu PT Mayora Indah Tbk. Oke, yang pertama kita akan masuk untuk ke analisis struktur organisasi PT Mayora. Jadi PT Mayora ini itu menggunakan struktur organisasi yang bersifat multidivisional atau SBU, yaitu yang dimana artinya perusahaan itu membagi kegiatan berdasarkan kategori produk, yang dimana seperti kita ketahui untuk di PT Mayora ini adalah seperti ada biskuit, wafer, permen, coklat, kopi, dan makanan yang lainnya, dan juga ada pun minuman yang lainnya. Nah, selain itu Mayora ini memiliki pusat R&D atau New Product Development yang terpusat. Tujuannya itu untuk menjaga kualitas, rasa, dan juga inovasi dari setiap produknya masing-masing. Dan juga menurut saya sebagai ini, struktur ini cukup sesuai dengan diferensi Mayora karena setiap divisi itu bisa lebih fokus untuk mengembangkan produk dan mereknya masing-masing. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengkritisi struktur organisasi yang telah saya tadi jelaskan. Jadi walaupun struktur ini memiliki kelebihan, pastinya terdapat juga kelemahan. Nah, yang pertama itu di sini adalah adanya kelemahan tentang risiko silo efek. Maksudnya itu jadi setiap divisi itu terlalu fokus pada kerjanya masing-masing. Jadi tidak bisa kerjasama antar divisi yang menjadi kurang maksimal. Nah, contohnya itu seperti divisi yang membuat kopi. Mereka sebenarnya bisa dikembangkan dengan produk lainnya seperti biskuit atau wafer yang lain, seperti produk sehat. Tetapi kalau masing-masing seperti itu, peluang seperti ini bisa terlewatkan. Nah, juga yang kedua itu ada tentang birokrasi dalam pengambilan keputusan karena struktur SBU cukup besar. Nah, proses menjadi lebih lambat dan terutama tren konsumen berubah dengan cepat. Oke, baik, selanjutnya di sini kita akan menganalisis strategi kepemimpinan dan budaya organisasi. Namun terlebih dahulu kita akan menganalisis tentang strategi kepemimpinan. Jadi kepemimpinan mayor ini dapat dilihat sebagai entrepreneurial dan visionary leadership, yang artinya itu adalah perusahaan berusaha menciptakan kategori pasar baru dengan melakukan ekspansi secara agresif di pasar global. Dan juga selain itu kepemimpinan ini juga memakai market driven karena perusahaan sangat fokus pada penguasaan pasar dan jaringan distribusi termasuk ke lebih dari 1.000 negara. Nah, juga kepemimpinan ini itu berperan dalam mengarahkan sumber daya perusahaan terutama dalam untuk riset pasar dan juga investasi pada fasilitas produksi. Oke, selanjutnya kita akan mengkritisi tentang strategi kepemimpinan. Jadi di sini itu ada dua hal yang menjadi pusat perhatian. Yang pertama ini di Mayora ini dinilai masih cukup konservatif dalam menghadapi tren makanan sehat, yang artinya perusahaan ini cenderung merespon perubahan setelah tren tersebut berkembang, bukannya sejak awal mengantisipasinya. Yang kedua, di sini ada pengambilan keputusan strategis yang masih cukup terpusat pada manajemen tingkat atas, yang dimana mereka itu baru bisa menyampaikan ininya lama sekali, dan hal ini itu membuat manajer di tingkat lokal atau ekspor memiliki ruang yang lebih cukup terbatas untuk mengambil keputusan dengan cepat atau kondisi pasar yang ada yaitu yang masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis budaya organisasi dari PT Mayora. Nah, budaya di Mayora ini terlihat dari fokusnya perusahaan terhadap inovasi dan kualitas produk. Perusahaan berusaha juga menjaga kualitas produknya melalui standar mutu dan kepatuhan terhadap BPOM serta sertifikat halal. Nah, selain itu juga Mayora ini memiliki budaya kerja yang keras dan berorientasi pada hasil. Nah, hal ini itu menunjukkan bagaimana perusahaan ini terus menjaga efisiensi rantai pasok agar produknya tetap memiliki harga yang terjangkau di pasar internasional maupun nasional. Nah, juga budaya seperti ini juga mendukung reputasi merek dan kepercayaan konsumen terhadap produk Mayora. Nah, lanjut untuk mengkritisi budaya organisasi Mayora. Nah, jadi di sini juga terdapat beberapa kekurangan untuk budaya organisasi itu. Yang pertama itu adalah budaya agile dan digital yang masih perlu ditingkatkan untuk perusahaan yang bergerak di industri FMCG seperti Mayora ini, yang dimana harus untuk terus mengambil keputusan berdasarkan data dan merespon perubahan konsumen dengan cepat. Nah, yang kedua juga budaya ESG atau sustainability yang masih perlu diperkuat, contohnya dalam hal pengurangan sampah plastik dan kemasan, penerapan praktik yang lebih ramah lingkungan dalam kegiatan sehari-hari dalam perusahaan PT Mayora.
Nah, selanjutnya kita akan menganalisis strategi controlling atau pengendalian pada perusahaan Mayora. Nah, jadi Mayora ini dapat melakukan premise control, yaitu mengawasi asumsi-asumsi seperti tentang harga gula, kopi, kakao, dan nilai tukar rupiah. Nah, juga kemudian ada implementation control, yaitu mengawasi pelaksanaan strategi, misalnya seperti dalam peluncuran produk, yang mana produk-produk baru dan penambahan kapasitas pabrik. Nah, dan juga yang terakhir ada strategi surveillance, yaitu perusahaan itu memantau dari lingkungan eksternal, terutama dalam pergerakan kompetitor dan perubahan standar keamanan pangan. Baik, selanjutnya kita di sini akan mengkritisi tentang strategi controlling atau strategi pengendalian pada PT Mayora. Jadi terdapat di sini tuh PT Mayora ini masih perlu meningkatkan mitigasi risiko terhadap harga komoditas dan juga pemantauan harga bahan baku saja itu belum cukup. Jadi perusahaan juga perlu mempertimbangkan strategi seperti hedging atau integrasi ke hulu agar dampak kenaikan harga bahan baku itu terdapat keuntungan bisa dikurangi. Nah, selain itu juga penggunaan teknologi prediktif berbasis AI itu juga masih diperlukan ditingkatkan. Jadi, perusahaan ini tidak hanya menggunakan data masa lalu atau tetapi juga memprediksi perubahan pasar dan perilaku konsumen di masa depan yang akan datang. Oke, di sini yang terakhir ada menganalisis strategi evaluasi pada perusahaan PT Mayora. Jadi, dalam mengevaluasi kinerja, Mayora ini dapat melihat dari sisi keuangan maupun non-keuangan, yang dimana keuangan ini bisa dilihat dari antara lain probabilitas, return on investment atau ROI, dan juga efisiensi logistik ekspor. Nah, sedangkan dari sisi non-keuangan, perusahaan itu dapat melihat market share dari merek-merek utama seperti Kopiko, Roma, Beng Beng, serta kepatuhan terhadap regulasi BPOM dan halal. Nah, juga dari evaluasi tersebut itu ditemukan adanya strategi gap, yaitu adanya perbedaan antara meningkatkan kepemimpinan produk yang lebih sehat dengan portofolio Mayora yang masih banyak untuk didominasi produk lebih tinggi akan gula. Baik, di sini kita akan mengkritik terakhir yaitu tentang evaluasi pada PT Mayora. Nah, jadi di sini itu Mayora ini masih cukup berfokus pada volume penjualan dan probabilitas jangka pendek, yang dimana itu menurut saya perusahaan itu juga perlu memasukkan aspek ESG secara lebih serius dalam mengukur keberhasilan strategi. Jadi bukan hanya melihat beberapa besar keuntungan dan penjualan perusahaan, tetapi juga melihat bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan sosial. Nah, jadi lebih ke keseluruhan analisis dapat disimpulkan itu bahwa Mayora memiliki struktur organisasi kepemimpinan budaya penilaian dan evaluasi itu cukup mendukung strategi bisnis. Nah, tetapi PT Mayora ini perlu untuk meningkatkan kecepatan inovasi, digitalisasi, juga produk yang sehat agar bisa terus bersaing di industri FMCG yang semakin ketat. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, Dava Gema Andika. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.